Beberapa minggu yang lalu kita membaca sebuah berita di sosial media, dan ketika kita membaca judul dari berita ini, sebagai umat Islam kita merasa miris, sedih kita membaca judul berita ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan di mana ini terjadi? Terjadi di negara kita tercinta, Indonesia. Apa judul beritanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Judul beritanya adalah 82% mahasiswa baru yang dites masuk ke salah satu universitas yang ada di Indonesia, salah satu provinsi yang ada di Indonesia, 82% gak bisa baca Quran. Bayangkan, Indonesia, saudaraku yang dimuliakan Allah, 82% yang dites ngajinya masuk ke salah satu universitas di Indonesia gak bisa baca Quran, buta huruf hijaiyah. Makanya Menteri Agama pada tahun 2020 ketika membuka MTQ nasional yang bertempat di Sumatera Barat ketika itu, apa kata beliau? 64,5% umat Islam di Indonesia buta huruf hijaiyah. Maka terjadilah seperti ini. Anak-anak kita, masa depan bangsa ini, tak faham mereka cara membaca Al-Quran. Dan ini sudah jauh sebelum ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladzi, merasa takutlah engkau, merasa khawatirlah engkau wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang meninggalkan anak keturunanmu setelah engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka lemah dari segala bidang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Merasa khawatirlah engkau anak cucumu setelah engkau tinggalkan mereka dalam keadaan lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pendidikan, dan yang paling kita takuti, yang paling kita waspadai, saudaraku yang dimuliakan Allah, dan ini terjadi di negara kita, lemah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak melihat dia sekarang, saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mereka yang akan tampil ke depan, mereka yang akan maju ke depan memimpin bangsa ini. Oh, sekarang kita berfikir lemah dia dengan Al-Qurannya, tak masalah. Tapi satu waktu nanti, 10-15 tahun ke depan, mereka akan maju memimpin satu negeri, memimpin satu desa, memimpin satu kecamatan, memimpin satu kabupaten, bahkan provinsi dan negara ini. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, yang maju memimpin satu negara, tak faham mereka cara membaca Al-Quran. Yang memimpin satu negeri, RT, RW, kepala desa, tapi mereka tak faham berdialog dengan Allah melalui firman-firmannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran, yang pertama Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Apa petunjuk itu? Yang mengarahkan kehidupan kita sehari-hari.
membimbing kita menjalani kehidupan ini. Dan bayangkan kalau tak faham dia membaca Al-Quran, siapa yang akan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan? Oh, berniaga mereka, berdagang mereka, Allah sudah ajar tunjukkan melalui Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, neraka wail, celakalah bagi orang yang curang dalam berdagang. Sudah Allah ajarkan. Oh, penegak keadilan mereka. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, engkau tegakkanlah hukum itu dengan adil. Sudah diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Qurannya, karena Al-Quran adalah hudan atau petunjuk. Dan bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, menjalani kehidupan hidup di dunia ini tanpa petunjuk. Tak ada yang mengarahkan mereka. Karena apa? Buta mereka akan membaca Al-Quran itu. Dan selain Al-Quran itu petunjuk, saudaraku yang dimuliakan Allah, nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda. Dengan Al-Quran juga kita bisa membedakan mana antara yang hak dan mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana boleh yang dimakan, mana yang diharamkan. Dengan melalui Al-Quran juga kita dibimbing membedakan mana yang hak kita, mana yang tidak, mana yang boleh kita ambil, mana yang tidak. Dan bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun profesi mereka, pedagangkah mereka, di institusikah mereka, berdagangkah mereka, apapun profesi mereka, kalau tak ada yang menunjuki mereka, tak ada filter di dalam tubuh mereka, bayangkan inilah yang terjadi saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ada timbul istilah yang pernah tenar dulunya, halal, haram, hantam saja. Apa sebab? Tak ada filter di dalam tubuh mereka yang menunjukkan, yang mengarahkan kehidupan mereka, tak ada. Sehingga terjadilah 82% mahasiswa masuk ke universitas di tes baca Qurannya tak bisa baca Quran. Kalau berbicara tentang menyalahkan saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang menyalahkan, salah siapa ini? Salah siapa ini? Sampai-sampai 82% gak bisa baca Quran. Berarti hanya sekitar 12% saja yang bisa baca Quran. Maka kalau kita cari-cari salahnya, cara siapa ini? Maka tak lain dan tak bukan, ini adalah kesalahan terbesar orang tua. Dari mana saya bisa menyimpulkan ini, saudara yang dimuliakan Allah? Pernah berdialog dengan salah satu sahabat aktivis Quran. Aktivis Quran, saudara yang dimuliakan Allah, di kota besar, berdialog dengan saya secara langsung. Ustaz, ya, apakah kondisi di sini sama seperti di tempat saya mengajarkan Al-Quran? Bagaimana kondisi di tempat antum, saudaraku? Di tempat saya mengajar, orang tua merasa berat membayar ngaji, guru ngaji 50.000, 100.000 per bulan. Merasa berat. Tapi dengan anak yang sama, Ustaz, dengan anak yang sama mengikuti les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris, saudaraku yang dimuliakan Allah, enggak belajar secara langsung, tidak. Hanya diberikan aplikasi, download melalui Play Store, kemudian ikut belajar online yang gurunya di luar sana. Berapa mereka harus membayar aplikasi dan belajar itu? 1.500.000 per bulan. Dan orang tuanya tak merasa berat, Ustaz. Tak merasa berat mereka, tapi 50.000, 100.000 per bulan, bahkan mereka nunggak bayar baca Qurannya. Maka saya berkesimpulan, saudaraku yang dimuliakan Allah,
Kesalahan terbesar. Bagaimana bisa terjadi 82% anak-anak kita masuk ke universitas tak bisa baca Quran? Kesalahan terbesar yang harus kita lihat ke dalam diri kita adalah bagaimana orang tua melihat anaknya. Di mana ditinggal, di mana saya tempat tinggal saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya lihat, yang saya temui, orang tua sibuk melihat anak gajinya, bagaimana bacaan Qurannya hanya dari sampai tamat SD saja. Kalau belum tamat SD, anak kalau nggak ngaji disuruh ngaji. Tapi kalau tamat SD, masuk SMP, masuk SMA, itu nggak peduli lagi sebagian orang tua. Nggak peduli lagi mau ngaji kah, dilihat bagaimana baca Qurannya udah nggak pernah lagi. Maka inilah yang terjadi, masuk dia ke universitas sehingga tak ada yang bisa membaca Al-Quran. Suatu saat dia akan memimpin negeri ini, maka tak ada yang bisa mengarahkan bagaimana dia harus memimpin. Berniaga dia, tak ada yang bisa mengarahkan dia untuk berniaga. Berbisnis dia, tak ada yang bisa mengarahkan dia untuk berbisnis. Apa sebab? Filter Al-Quran yang mestinya ada pada diri umat Islam itu tak dapat dia membacanya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam khutbah yang singkat ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan meninggikan derajat satu kaum, Allah akan meninggikan derajat satu daerah, Allah akan meninggikan derajat satu keluarga bihadzal kitab, disebabkan karena kitab ini, Al-Quran ini, hudan ini, furqan ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat lanjutan hadisnya, wa yad'u bihil akharin. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran ini, jauh dia dengan Al-Quran, tak bisa dia membaca Al-Quran, maka ketahuilah, negara yang penduduknya tidak peduli dengan Al-Quran, satu daerah yang penduduknya tak bisa membaca Al-Quran, wa yada'u bihi, maka Allah akan hinakan satu tempat itu, Allah akan hinakan satu keluarga itu. Disebabkan apa? Disebabkan jauh dengan Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.